Nabi Adam alaihissalam nufikha fihi ruh, ditiupkan ruh sampai ke sini. Beliau sudah mulai bisa melihat. Di bawah arsy tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lantas beliau bersin, aciman, wahim. Dan diajarkan, ditalkin oleh malaikat Jibril untuk membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada rahasia besar di lafaz alhamdu. Ada rahasia besar pada lafaz Ahmad. Ada rahasia besar rahmatan lil alamin. Nabi kita Nabi Muhammad SAW, itu sabda beliau, aku diangkat sebagai nabi ketika Adam masih antara tanah dan air. Jadi bedakan antara kenabian dan kerasulan. Kalau nubuwah, nabi itu sudah diangkat ketika bahkan beliau belum lahir. Ya, bisa dipahami. Tapi kalau risalah, kenabian, SK lah, gampangnya SK itu kan butuh pelantikan. Setelah turun SK dilantik. SK kerasulan beliau baru memang di usia beliau 40 tahun setelah kelahiran. Ya. Sekitar 12 atau 13 tahun sebelum hijrah di Mekah. Nah, diriwayatkan Nabi Adam itu fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Nabi Adam sempat maksiat di surga. Dilarang mendekati pohon, wala taqrabu hadhihi syajarah. Kamu berdua, Adam dan istrimu, jangan dekati pohon ini. Ternyata didekati. Ketika yang mendekati istrinya saja, itu belum pelanggaran. Kenapa? Khitobnya bisa dipahami bahasa Arab sedikit ya. Wala taqraba, kamu berdua jangan dekati pohon ini. Kalau salah satu saja kan nggak melanggar. Nah, pertama iblis itu ini cerita ya. Pertama iblis itu menggoda Nabi Adam, mantap, nggak bisa. Nah, ini kelemahan manusia laki-laki. Lemahnya ada di perempuan. Nah, kemudian iblis menggoda istrinya. Ya. Kamu mau nggak saya ceritanya ya? Cerita secara verbal. Mau nggak kamu? Tahu nggak Allah kenapa melarang kamu makan buah itu? Buah itu sebenarnya buah khuldi. Yang ngasih nama itu iblis ya. Yang ngasih nama khuldi itu iblis. Karena khalidin. Kalau kamu makan itu kamu bakal kekal di surga ini. Jadi logika itu dibikin terbalik. Yang siang dibikin malam, yang malam dibikin siang. Justru karena makan itu diusir menjadi surga. Nah, singkat cerita, termakan oleh ucapan hoax dari setan iblis ini. Si Hawa makan, mendekati pohon itu dan makan buahnya. Tidak turun perintah pengusiran. Ya. Lantas, Mas Adam kira-kira, ini aku makan buah ini nggak apa-apa kok. Tapi tahu istrinya makan itu marah Nabi Adam. Tapi singkat cerita, Nabi Adam pun akhirnya yang mendekati pohon itu. Ya, ini lemahnya laki-laki ya. Lemahnya laki-laki itu ada di pengapesannya dari perempuan, kembangannya. Mulai dari manusia pertama. Nah, saya ingin cerita ini saja, terlalu panjang saya kalau cerita. Jadi Nabi Adam itu bersih, ditalkini oleh malaikat Jibril untuk membaca hamdalah. Alhamdulillah. Dan tahu tidak siapa manusia yang paling pandai, paling bisa memuji Allah dengan sempurna? Siapa? Yang paling pandai, paling bisa mengucapkan alhamdulillah kalau kata-kata kita. Siapa? Nabi Adam atau Nabi Muhammad? Saya pilih. Saya kasih pilihan. Jawab. Nabi Muhammad. Yang lebih awal memang dilahirkan Nabi Adam. Ya. Tapi yang paling pandai, yang paling soleh, yang paling dekat, yang paling dianggap kekasih dari Allah, Nabi Adam atau Nabi Muhammad? Nabi Muhammad atau Nabi Ibrahim? Jelas kan jawabannya? Ya kan? Jadi Nabi itu sendiri yang menjawab. Nabi pernah ditanya oleh sahabat, kapan engkau diangkat sebagai Nabi ya Rasul?
aku diangkat sebagai nabi, kata beliau, ketika Adam masih antara tanah dan air. Kira-kira bikin bata itu masih adonan meta itu, kira-kira. Jadi di sorga itu Allah mencipta Nabi Adam, jasadnya di sorga. Menurut riwayat 40, entah 40 hari, 40 tahun, 40 ini wallahu alam. Itu dibiarkan jasad itu terbujur, tidak gerak, kayak patung lah gampangannya. Kemudian lantas setelah 40 ini ditiupkan dari kepala. Saya ulangi cerita awal tadi. Begitu sampai ke kepala, sampai di sini, beliau langsung hidup. Nabi Adam langsung hidup. Nah kemudian beliau pengen langsung duduk, kan tidur kan. Posisi orang yang paling enak tidur telentang. Kemudian menuncak ke tuan dunia, yang dilakukan tidur miring apa tidur begini? Telentang ya. Kira-kira, saya belum lahir waktu itu ya. Jadi kira-kira jasad Nabi Adam itu diginikan. Kira-kira ya. Nah kemudian nufikha fihi ruh, ketika Nabi Adam itu jasadnya ditiupkan ruh sampai kepala, beliau langsung mendongak ke atas. Kemudian ditalqini baca hamdalah. Inilah rahasia kenapa Nabi kita namanya Ahmad bilangnya. Ahmadukallah ya Allah. Yang paling pandai memuji Allah adalah Nabi kita Nabi Muhammad. Dan memang karena aslinya memang beliau orang yang terpuji. Ahmad itu orang yang paling terpuji, Muhammad itu orang yang terpuji. Sama, cuma beda tarkibnya dalam bahasa Arab. Jadi Ahmad itu nama langit, nama malaikat. Muhammad itu nama bumi, nama di kalangan manusia. Ya orangnya satu-satu itu juga orangnya. Ya. Nabi kita Nabi Muhammad bin Abdullah alaihi. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Jadi kembali ke hadis ini. Hadisnya pendek. Bersin itu rahmat. Penelitian membuktikan bersin itu rahmat, betul. Salah satu fungsi bersin adalah mengeluarkan bakteri yang masuk. Jadi lontaran cimannya itu berapa kilometer per jam itu kalau dikonversi ke kecepatan kendaraan. Dan sepersekian detik manusia mengalami kematian, tapi langsung hidup lagi jasadnya. Ada penelitian sampai ke sana. Ya. Mati sebentar, tapi langsung hidup. Kayak lampu kalau lagi jeglek atau apa overstrom itu gitu-gitu. Kayak gitu. Maka kita harus segera memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kesunahannya didoakan juga. Gimana doanya kalau mendengar orang bersin? Ya, rahmatullah. Kemudian kita balik membalas doanya dengan doa wa yakrahu tasa'ul. Dan Allah membenci orang yang awayat. Menguap awayat. Karena menguap itu dari setan. Ketika menguap, penelitian medis mengatakan itu kandungan oksigen di paru-paru kurang, sehingga dipaksa mengambil langsung dari mulut. Karena deposit oksigen bisa lebih maksimal ketika dari mulut daripada dari hidung. Kalau hidung masih disaring, ada filternya, ya, sehingga kotoran-kotoran debu itu tidak masuk. Tapi kalau perut, kalau hidung, mulut itu langsung masuk semua, bisa maksimal. Maka dipaksa untuk menguap awalnya. Tapi ketika itu setan tertawa, menurut hadis. Setan tertawa melihat orang yang menguap dibuka. Maka kita harus bertawud, berlindung pada Allah daripada setan. Kalau menguap itu kesunahannya ditutup sebisa mungkin dan kita mengucapkan isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini, fa idza atasa ahadukum, kalau kalian bersin, fahamidallah. Ya, ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Fakun ala muslimin sami'ahu, dan orang yang mendengar mendoakannya. Ya. Wa amma tasa'ubu fa inna ma huwa minasyaiton. Menguap dari setan, falyuraddihu mastata'a. Tekanlah, kendalikan, jangan sampai dibuka lebar-lebar, ya, semampu mungkin. Fa idza qala ma dhika min syaitan. Kalau sampai bunyi, kan kadang bunyi, dhika min syaitan. Setan ketawa. Setan ketawa.
besar, nyaman. Bikin setan ketawa. Jadi seremeh apapun, mari saya mengajak kita bermaulid ya, bermaulid, tiru Rasulullah sebisa mungkin kita bisa tiru. Ya, paling enak kalau kita itu bikin kayak fotokopi, di fotokopi saja. Rasulullah bilang A, kita bilang A. Rasulullah bilang B, kita bilang B. Ya, kayak pantomim gitu ya. Tahu pantomim? Rasulullah jalan kaki kanan, kita jalan kaki kanan. Kayak begitu kan, kayak ada talinya. Dengan seperti itu kita bisa menyempurnakan kesunahan firman Allah jelas ya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Ada pertanyaan? Cukup ya. Perbanyak salawat kepada Rasulullah. Ibadah yang paling utama dan paling tua. Sesungguhnya sebelum Allah menciptakan makhluk, ya, Allah kan qadim, Allah maha kekal. Dan Allah menyatakan dirinya sendiri di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab 56, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi Allah sudah bersolawat kepada nabi kita, kepada makhluknya. Ini rahasianya. Rahasianya kenapa Allah menciptakan Nur Muhammad dulu, baru dari Nur Muhammad ini diciptakan segala alam semesta termasuk kita manusia. Tidak bosan-bosan para pendai menerangkan hal ini agar lebih faham betul kita itu berta'alluq, nyambung pada Rasulullah SAW. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.